Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 20123151 dari jurusan PAI kelas 4G. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri serta kedudukan harta dalam pernikahan. Langsung saja ke pembahasannya. Poin yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Hak secara etimologi berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat martabatnya. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan ke dalam 3 garis besar sebagai berikut. Yang pertama, hak yang bersifat materi. 1. Hak istri atas suami. A. Mahar. Mahar dalam bahasa Arab sadak, asalnya isim masdar dari kata asdaka. Masdarnya isdak diambil dari kata sidqin atau benar. Dinamakan sadak memberikan arti benar-benar cinta, nikah, dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin. 2. Nafkah. Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, akad pernikahan yang dilakukan sah. Yang kedua, taat kepada suami. Yang ketiga, istri menyerahkan dirinya kepada suami. Yang keempat, pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas dirinya. Yang kelima, keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Hak yang bersifat non-materi. 1. Hak batin, yaitu mempergauli istri dengan baik. Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan di hatinya. Yang B. Menjaga istri. Di samping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Yang C. Mencampuri istri, yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Hak suami atas istri. 1. Hak taat kepada suami. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Yang kedua, tidak durhaka kepada suami. Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya. Rasulullah juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya atau tidak syukur kepada kebaikan suaminya. 3. Memelihara kehormatan harta suami. Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya, melainkan dengan izin suaminya, karena kesenangannya mengikuti kesenangan suami. Yang keempat, berhias untuk suami. Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Poin yang kedua yaitu implikasi hukum perjanjian pranikah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Perjanjian pranikah disebut juga prenuptial agreement, adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan sebelum menikah untuk mengatur hak dan kewajiban finansial masing-masing pihak. Perjanjian pranikah biasanya mencakup pembagian harta benda yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah. Pasangan suami istri dapat membangun kepemilikan harta sebelum dan sesudah menikah, sehingga mencegah perselisihan mengenai pembagian aset yang saling eksklusif jika terjadi perceraian. Perjanjian pranikah harus memenuhi standar hukum yang berlaku dan harus diberlakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara kedua pihak yang terkait dengan perjanjian pranikah, penegakan hukum dapat dilakukan melalui sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Perjanjian pranikah
ini juga dapat menjadi perlindungan bagi perempuan dalam kekerasan rumah tangga. Untuk mencapai efisiensi optimal, perjanjian ini harus dibuat dengan baik dan disesuaikan dengan hukum dan budaya yang berlaku. Di Indonesia misalnya pasal 29 UU Perkawinan yang mengharuskan perjanjian ini dicatat di kantor agama atau kantor catatan sipil agar mengikat secara hukum. Oleh karena itu, pentingnya untuk memastikan bahwa perjanjian pranikah dibuat sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku agar dapat berjalan dengan baik. Poin yang ketiga yaitu kedudukan harta bersama dalam pernikahan berdasarkan perspektif Islam. Harta dalam pernikahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum pernikahan. Harta ini bisa berupa warisan, hadiah, atau hasil usaha yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pihak sebelum menikah. Kedudukan harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing dan tidak termasuk dalam harta bersama. Masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja. Yang kedua yaitu harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama dalam masa pernikahan. Harta ini dihasilkan dari usaha atau kerjasama antara suami dan istri. Kedudukan harta bersama menjadi milik bersama dan diatur pembagiannya apabila terjadi perceraian atau kematian dari salah satu pihak. Selanjutnya, apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka harta peninggalnya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk istrinya atau suaminya. Meskipun ada hak kepemilikan antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama suami istri sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dalam bentuk syirkah atau kerjasama antara suami istri, baik syirkah dalam bentuk harta maupun dalam bentuk usaha. Jadi kesimpulannya yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan menekankan pada keseimbangan dan tanggung jawab. Suami memiliki hak-hak tertentu dalam pernikahan, namun hal tersebut diiringi oleh kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sakinah. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting untuk menghindari eksploitasi dan memastikan keadilan dalam hubungan pernikahan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat berdampak negatif pada hubungan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, suami istri hendaknya memahami menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dan selalu berpedoman pada nilai-nilai agama dan moral yang luhur. Sebelum menutup penjelasan saya tadi, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Hari Minggu ke tukang bubur, beli ketela di dalam Mika. Jangan ragu, jangan takabur, cita-cita ada di depan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.